Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Ibu Halimatus Hadiah. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik sebuah karya sastra berupa film yang berjudul Serdadu Kumbang. Anak-anak, sebelum kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik film Serdadu Kumbang, terlebih dahulu kalian harus menonton film tersebut sampai habis ya. Nah, jika kalian sudah selesai menonton film tersebut, mari kita analisis sama-sama. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra seperti cerpen, film, puisi, prosa, dan lain-lain. Saja anak-anak, kita bahas unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema dari film Serdadu Kumbang yang menceritakan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Tema film tersebut menggambarkan tentang cita-cita, disiplin, pengetahuan, dan pentingnya masa depan. Untuk unsur intrinsik yang kedua, apa anak-anak? Iya, penokohan. Penokohan meliputi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Siapa sih anak-anak tokoh utamanya? Iya, Ame. Ame yang pertama kali muncul di dalam cerita dan menjadi pusat dalam film ini. Ame menyalahkan dirinya supaya semua temannya dapat mengikuti ulangan, menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia. Ia mendapat operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumingnya. Lalu pada sore hari, ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Selanjutnya ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan dibagi menjadi dua, yaitu tokoh tambahan sekunder dan tokoh tambahan komplement. Siapa sih tokoh tambahan sekunder? Ada Umbe, Acan, dan Minun. Umbe dan Acan adalah sahabat karib Ame. Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Terus ada tokoh tambahan komplement. Tokoh tambahan komplement ini meliputi Pak Alim, Pak Openg, Ketut, Zakaria. Kenapa mereka disebut tokoh tambahan? Karena tokoh ini muncul tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Anak-anak, untuk unsur intrinsik yang ketiga yaitu perwatakan. Perwatakan dibedakan menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Dinamis ini artinya berubah-ubah ya, meliputi Ame, Umbe, Acan, Minun, dan Zakaria. Kadang baik, kadang buruk. Sedangkan watak statis yaitu watak yang tetap. Siapa sih yang berwatak statis? Yaitu Pak Pin dan Bu Imbo. Beliau selalu berbuat dan berkata baik. Nah, yang keempat anak-anak ada alur cerita. Alur cerita dalam film ini menggunakan alur cerita maju. Dibuktikan dengan urutan yang pertama, Ame bermain kumbang hitam, kemudian dilanjutkan Ame bermain kuda dengan Umbe. Terus yang ketiga dihukum dan dimarahi oleh guru. Yang keempat ada semua murid SDN dan SMP mantar tidak lulus ujian nasional. Dan yang kelima atau puncaknya yaitu semua murid SDN dan SMPN mantar lulus ujian nasional. Anak, untuk unsur yang kelima ini ada setting atau latar. Setting atau latar ini dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat dibagi menjadi dua, yaitu dominan dan tidak dominan. Dominan itu ada di rumah Ame, sekolah, bawah pohon cita-cita. Kemudian yang tidak didominan ada di pantai dan masjid.
Selanjutnya ada latar waktu. Pagi hari dimulai dari Amek masih tidur, kemudian siang hari ada Amek mengikuti tanding kuda, sore harinya ada Amek menunggu di rumah Imba, dan malam hari ada Pak Pin, Amek, dan lain-lain berada di pohon cita-cita. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana ini ada duka. Duka ini terjadi ketika Minun meninggal, kemudian senang saat mereka lulus ujian, kemudian suasana bingung saat Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Nah, anak-anak, untuk unsur intrinsik yang terakhir atau yang keenam ada point of view. Point of view ini atau bisa disebut juga dengan sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam film Serdadu Kumbang ini meliputi pengarang menggunakan metode pengarang berada di luar cerita. Artinya di sini penulis cerita tidak ada di dalam cerita tersebut. Dibuktikan dengan di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalannya cerita. Anak, kita telah selesai membahas tentang unsur intrinsik dalam film Serdadu Kumbang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Apa sih unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Meliputi apa saja unsur ekstrinsik? Yang pertama ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek moral. Anak-anak, kita akan sama-sama membahas unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Yang pertama dari segi aspek ekonomi. Dibuktikan dengan Amek menukar seekor anak kambing dengan handphone. Yang kedua, aspek sosial berupa Bu Imbo membantu orang-orang tua untuk membaca. Dan yang ketiga, aspek moral berupa Amek berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Nah, anak-anak, setelah kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dan juga telah menonton film tersebut, apa saja sih hal-hal yang dapat kita teladani dari film Serdadu Kumbang itu? Menurut Ibu, ada yang pertama rela berkorban untuk teman atau sesama, yang kedua memikirkan cita-cita mulai dari sekarang, yang ketiga berpikir tentang masa depan, yang keempat tidak rendah diri, yang kelima jangan menyerah, dan yang keenam ada belajar dengan giat. Anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.